Di suatu negara ada penjara yang katanya mustahil buat kabur, yang dikelilingi laut dingin, ombak ganas, dan penjaga killer 24 jam. Bukan sebuah film, tapi kenyataan dari satu penjara paling legendaris di dunia. Penjara Alcatraz. Tempat di mana penjahat paling berbahaya dikurung, dan tempat di mana katanya tak ada yang bisa lolos hidup-hidup, kayaknya juga cocok buat ngurung pejabat yang korupsi. Tapi, beneran nggak ya? Karena ternyata ada satu kasus kabur yang bikin FBI gigit jari sampai sekarang. Dan misteri itu belum juga terpecahkan. Yuk, kita telusuri sejarah, mitos, dan pelarian paling ikonik dari neraka di tengah laut. Mari kita simak videonya. Alcatraz bukan penjara kaya di Konoha, bro. Ia dibangun di atas pulau terpencil di Teluk San Francisco, California, Amerika. Didirikan secara resmi sebagai penjara federal pada tahun 1934. Tujuannya cuma satu, menahan penjahat paling bengal, licik, dan sulit direformasi di Amerika Serikat. Dari luar, bangunannya keras, kokoh, dan kelihatan sangat mengintimidasi. Makanya penjara ini dijuluki The Rock. Karena ya, seperti batu di tengah laut, susah ditembus dari luar dan hampir mustahil kabur dari dalam. Tapi tunggu dulu, bukan cuma karena bangunannya yang kokoh. Alcatraz dikelilingi air laut yang dingin menusuk tulang. Rata-rata suhunya sekitar 12 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan arus deras yang siap menyeret siapapun yang nekat. Kalau kamu mikir, berenang aja bisa, silakan coba dengan tangan di borgol dan suhu kayak kulkas. Fasilitasnya gila-gilaan ketat. Penjagaan 24 jam non-stop oleh petugas bersenjata. Semua tahanan dapat sel pribadi, bukan karena masing-masing ada TV atau HP, tapi biar nggak ada kesempatan kerjasama buat kabur. Dan uniknya, Alcatraz hanya menampung sekitar 300 tahanan. Tapi jangan salah, ini bukan karena tempatnya kecil, tapi karena semua penghuninya penjahat kelas kakap. Bayangin, penjara penuh bos mafia, pembunuh, gangster, dan gila kuasa. Kebayang kan? Satu langkah salah bisa jadi akhir hidup lo. Maka dari itu, kabur dari Alcatraz kedengarannya kayak plot film yang gak bakal happy ending. Alcatraz bukan cuma tempat mengurung kriminal, tapi juga museum hidup dari nama-nama besar dunia kejahatan. Salah satu nama paling legendaris, Al Capone. Ya, bos mafia Chicago yang bahkan FBI aja kesulitan nangkepnya. Dia dipindahkan ke Alcatraz karena, percaya atau tidak, dia masih bisa berbisnis dari penjara lain. Dikirim ke Alcatraz, dia langsung disterilkan dari semua jaringan. Dan efeknya pelan-pelan kerasa. Capone, yang biasanya sangar, mulai mengalami gangguan mental dan fisik. Saking frustrasinya, dia sampai minta main banjo di band penjara. Serius. Ada juga Machine Gun Kelly. Bukan yang nyanyi rap sekarang ya, tapi gangster asli zaman 1930-an. Awalnya doi so keras. Tapi kerasnya sistem Alcatraz bahkan bikin dia jadi jinak. Di luar narapidana, ada satu lagi hal yang bikin bulu kuduk berdiri, cerita horor di dalam penjara. Penjaga sering dengar langkah kaki di malam hari, atau suara teriakan dari sel kosong, atau bayangan yang tiba-tiba hilang begitu dikejar. Katanya, itu adalah roh para narapidana yang gagal kabur dan masih menunggu kesempatan kedua. Serem? Banget. Tapi kalau kamu suka yang horor historis, ini paket lengkap. Ada yang kabur. Tanggal 11 Juni 1962, terjadi sesuatu yang bikin sejarah Alcatraz terguncang. 3 narapidana, Frank Morris, dan saudara kembar John and Clarence Anglin, hilang. Mereka kabur lewat ventilasi kecil, pakai sendok buatan sendiri,
Mereka bahkan bikin kepala palsu dari sabun, kertas, dan rambut asli buat mengelabui penjaga. Dan pelan-pelan, mereka menggali terowongan kecil selama berbulan-bulan. Begitu keluar, mereka naik rakit buatan dari jas hujan, dan menghilang ke dalam gelapnya laut. FBI langsung menyimpulkan mereka tenggelam. Tamat, tapi tahun-tahun setelah itu muncul foto-foto misterius dari Brasil. Dua pria yang diduga Anglin bersaudara. Bahkan di tahun 2013 muncul surat yang katanya ditulis oleh Frank Morris, mengaku masih hidup dan sakit parah. Penyelidik swasta dan ahli oseanografi bilang, dengan arus air laut waktu itu, kemungkinan mereka selamat bukan nol. Dan bukan cuman itu. Ada teori yang bilang, pemerintah menutupi kabar keberhasilan mereka buat jaga reputasi penjara tak bisa ditembus. Ada juga yang percaya mereka dipindahkan secara diam-diam ke program rahasia, atau keluarga mereka dibungkam agar nggak buka suara. Dan ya, pelarian ini masih belum terpecahkan hingga hari ini. Ada juga pelarian lain seperti John Paul Scott di tahun 1962 yang beneran berhasil berenang sampai ke daratan. Tapi pingsan karena hipotermia dan langsung ditangkap lagi. Jadi, apakah kabur dari Alcatraz itu mustahil? Penjara ini resmi ditutup tahun 1963. Bukan karena kebobolan pelarian, tapi karena biaya operasionalnya mahal banget. Bayangin harus ngangkut semua makanan, air, dan kebutuhan lewat kapal tiap hari. Sekarang, Alcatraz jadi objek wisata populer. Setiap tahun, ratusan ribu orang datang buat merasakan ketegangan sejarah. Tapi yang bikin orang terus penasaran bukan cuma bangunannya, tapi juga misteri yang belum selesai. Apakah 3 tahanan itu benar-benar berhasil? Apakah suara-suara malam hari itu nyata? Dan yang paling penting, apakah kita benar-benar tahu seluruh kebenaran tentang Alcatraz? Mereka bilang, tak ada yang bisa kabur dari Alcatraz. Kalau kalian percaya pada sejarah alternatif, kasus ini menarik, atau justru terlalu absurd, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya dari Delusi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Adios. 君が流してたプレイリスト思い出も消えてしまいそうでまだ消せないでかけられないくせに